Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 137 sampai 138 atau episode 163 sampai 164, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan kopi, dan kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bagaimana pesawat luar angkasa, milik keluarga Noulan San hancur berkeping-keping, setelah terkena tembakan senjata laser dari pesawat alam semesta milik Lu Feng, dan diceritakan juga Di Fan seorang pengawal pribadi Lu Feng, yang telah berhasil membunuh salah satu keluarga Noulan San yang bernama De Wen, dan juga menaklukkan satu orang lainnya yang bernama Bai Kaluo. Pada saat ini di dalam ruang yang luas, 3 bayangan manusia berdiri di ruang angkasa. Luo Feng, kamu benar-benar ingin membunuhnya. Terdengar suara Babata bergema, dia pasti memiliki potensi dan bakat menjadi pejuang absolut. Aku mengagumi tulang punggungnya, tapi aku tidak akan merendahkan diri, dan memohon padanya untuk tunduk. Karena dia datang untuk membunuhku, awalnya, aku harus membunuhnya. Ucap Lu Feng dengan ekspresi yang dingin, aku mengaguminya, memberinya kesempatan untuk menyerah tetapi jika dia menolak, aku akan membunuhnya, bakat prajurit mutlak, bahkan tidak bisa membuat pejuang absolut sekarang, seperti penguasa sektor atau abadi. Ada banyak di alam semesta yang luas. Luo Feng memandang Bai Kaluo, menunggu jawabannya. Bai Kaluo berdiri di angkasa, alisnya berkerut. Saat kamu menolak, itu berarti kematian. Setelah kamu mati, semuanya akan sirna. Apa yang kamu kejar, impian kamu, semuanya akan hilang. Kata-kata Luo Feng bergema di benaknya, menyebabkannya secara tidak sadar mengenang perjuangannya sejak saat itu. Planet yang indah itu, rumahnya. Sungai yang luas dan mengalir itu, dia melihatnya berkali-kali dalam mimpinya. Kakek, aku akan pergi. Ketika aku kembali, itu akan menjadi hari namaku naik di kuil. Aku pasti akan membuat klan Gunung Batu Besi kami bangga padaku. Malam yang gelap itu, Bai Kaluo muda mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, memulai perjalanan panjangnya. Meninggalkan rumahnya dan memasuki alam semesta. Gelombang demi gelombang petualangan di galaksi, kekuatannya tumbuh terus-menerus. Setelah menyaksikan Nuolan San dalam rekaman pertempuran dari Battle Axe Coliseum, ia mengidolakan Nuolan San. Nuolan San adalah faksi pro perang yang pasti, sejak saat ia menjadi muridnya, ia harus menanggung pertempuran hidup atau mati, dan Bai Kaluo berjuang sangat keras, dan dengan cepat menjadi yang paling luar biasa di antara yang lain. Menerobos ke tingkat semesta, memiliki domain sendiri, menciptakan teknik pisaunya sendiri, jalur pertumbuhan terus-menerus, bahkan ke titik di mana guru lamanya, Nuolan San tidak bisa mengajarinya, pengalaman pertempurannya, keterampilan dan lain-lain, sebanding dengan gurunya. Menjadi satu di keluarga Nuolan San, dengan status yang mirip dengan Nuolan San sendiri. Namun dia tidak pernah santai, selalu tertutup jubah hitam, memfokuskan seluruh dirinya pada tekniknya, dan wilayah kekuasaannya. Kuil Klan Pedang. Bai Kaluo berteriak dalam hatinya, aku, Bai Kaluo, harus memiliki namaku di kuil itu. Aku harus membuat klan Gunung Batu Besi bangga padaku. Aku akan menjadi legenda, di antara klan Gunung Batu Besi dari klan Pedang. Kuil Klan Pedang. Semua laki-laki klan Pedang, ini adalah pencapaian yang paling diimpikan, mengukir nama mereka di kuil itu adalah, kebanggaan terbesar mereka. Tetapi untuk benar-benar mendapatkan, satu nama terukir di sana benar-benar sulit. Karena jumlah prajurit bertambah, kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan nama seseorang terukir menjadi semakin sulit. Selama periode awal, seseorang hanya perlu mencapai tingkat alam semesta untuk bangkit. Setelah klan Pedang memasuki alam semesta, ia naik ke tingkat penguasa domain. Dan beberapa ratus juta tahun yang lalu, sekali lagi naik ke tingkat penguasa sektor. Bahkan di klan Sword, masih butuh waktu lama sebelum sebuah nama terukir, itu adalah kehormatan terbesar mereka. Mengukir nama seseorang berarti menjadi salah satu legenda klan Pedang. Mengukir nama aku dan menjadi legenda. Bai Kaluo mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian baju besi merah gelap.
Apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan baik? Luo Feng menatap dingin pada Bai Kaluo, kirim atau mati. Bai Kaluo berlutut dengan satu kaki di tengah angkasa, menundukkan kepalanya. Klan pedang Bai Kaluo memberi hormat kepada Tuan. Tuan, Luo Feng mengerutkan alisnya. Ketika kekuatan Tuan melebihi kekuatanku, aku akan dengan senang hati menyapanya sebagai Tuan. Bai Kaluo berkata dengan hormat, dan saat ini, aku bersedia menjadi salah satu prajurit Tuan, dan menjadi pengawal. Prajurit, pengawal. Luo Feng menatap aneh pada Bai Kaluo, kamu bisa memanggilku Tuan sekarang. Bai Kaluo mengerutkan alisnya. Hahaha, Luo Feng tertawa keras di alam semesta. Luo Feng menghilang, bersamaan dengan gerakan, gunung besar seperti binatang muncul di ruang angkasa, sisiknya sendiri lebih besar dari meja biasa, ujungnya tajam seperti pisau, panjang seluruhnya melebihi 6 km, panjang 4 cakarnya yang mengejutkan yaitu 2 km sampai 3 km, hampir seperti pilar legendaris yang mendukung surga. Ekor panjang itu melambai di angkasa. Kepalanya besar, hampir seperti gunung, mata emas gelapnya memandang ke bawah, pada bintik kecil Bai Kaluo. Emas, emas, Bai Kaluo menatap dengan mata terbelalak, binatang bertanduk emas. Benar, ini aku. Suara yang kuat, dipenuhi dengan sejumlah besar energi genetik, yang menembus ruang, gelombang-gelombang kekuatan yang tersebar di seluruh udara, bergema di telinga Bai Kaluo. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng pun kembali muncul, tampaknya menertawakan Bai Kaluo. Luo Feng menghilang dan binatang bertanduk emas sekali lagi muncul di luar angkasa. Apakah kamu mengerti? Suara binatang bertanduk emas seperti guntur, tatapannya tajam dan menatap lurus ke arah Bai Kaluo. Secara fisik tidak mungkin untuk berbicara di ruang angkasa, namun dengan sejumlah besar media energi genetik, bersama dengan sejumlah besar energi genetik dari binatang bertanduk emas sendiri, suaranya bergema di seluruh ruang. Kamu, Bai Kaluo sangat terkejut, jadi selama ini Luo Feng adalah binatang bertanduk emas. Secara akurat, binatang bertanduk emas adalah Luo Feng. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng berdiri di ruang angkasa menatap Bai Kaluo, sebelum ketika dia memerintahkan Divan untuk menghancurkan komputer kuantum Bai Kaluo, itu semua untuk pengungkapannya, rahasia binatang bertanduk emas harus disimpan, maka dia tidak bisa ceroboh. Adapun mengungkapkan tubuhnya, itu demi melepaskan jejak jiwa budak. Karena seperti itu, Bai Kaluo sangat terguncang, menatap Luo Feng, aku akan lebih kuat dari aku akui, namun binatang bertanduk emas sekarang masih harus lebih lemah daripada aku saat ini. Lebih lemah dari kamu, ucap Luo Feng tertawa. Bai Kaluo, bahkan aku bukan tandingan tuanku. Kamu hanya akan menjadi karung pasir, Divan tertawa mengejek melalui energi genetik di samping. Apa? Bai Kaluo menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Kamu bisa mencobanya dan kamu akan tahu. Luo Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Luo Feng menghilang dan binatang bertanduk emas sekali lagi muncul di luar angkasa, binatang bertanduk emas saat ini sudah mencapai tingkat alam semesta 6. Sekitar Desember 2 tahun yang lalu, binatang bertanduk emas telah menembus ke tingkat semesta. Sampai sekarang, akhir Oktober, sudah total 20 bulan. Dalam 20 bulan ini, karena ia memiliki banyak kekayaan, ia mampu membeli logam mahal dan berharga, memungkinkan dunia internal tumbuh dengan efisiensi maksimum, namun bahkan efisiensi optimal, dan pengelompokan logam di tingkat alam semesta hanya dapat menaikkan tingkat hingga 56 kali. 56 kali, 20 bulan, evolusi normal akan membutuhkan 93 tahun. Binatang bertanduk emas selama periode tingkat bintang. Tahap 1 hingga 3 diperlukan 1,5 tahun. Tahap 4 hingga 6, setiap tahap membutuhkan 2 tahun masing-masing, total 6 tahun. Tahap 7 hingga 9, setiap tahap membutuhkan 12 tahun, total 36 tahun. Dan tahap 9 ke tingkat semesta diperlukan lebih dari 50 tahun. Seluruh periode tingkat bintang diperlukan hampir 100 tahun. Dan periode tingkat alam semesta diperlukan hampir 1000 tahun. Tahapan 1 hingga 3 dibutuhkan sekitar 15 tahun. Tahapan 4 hingga 6, setiap tahap membutuhkan 20 tahun, total 60 tahun. Tahapan 7 hingga 9, masing-masing membutuhkan 120 tahun, total 360 tahun.
Dan akhirnya alam semesta tahap 9 ke tahap penguasa domain, diperlukan lebih dari 500 tahun. Ini adalah kecepatan evolusi. Dan dengan pengelompokan optimal Luo Feng, evolusi normal akan memakan waktu 93 tahun, binatang bertanduk emas saat ini sudah berada di akhir level 6 semesta. Sebagai binatang bertanduk emas yang jenius dan sangat berbakat, di level bintang 7, ia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh petarung level 9 bintang. Di ruang hampa, seperti gunung hitam yang sangat besar, binatang bertanduk emas dengan ganas melambaikan cakar dan ujung setiap cakar seperti pisau pertempuran besar yang berayun di Baikaluo. Baikaluo meraung, angin hijau menari-nari di sekelilingnya, mengalir dengan pengumpulan energi genetiknya, dua pisau pertempuran menjadi gelombang badai pisau yang tingginya 10 meter, berbenturan langsung dengan cakar binatang bertanduk emas. Gelombang bentrokan meledak, kekuatan besar ombak menjadi gelombang kuat mengejutkan yang menyebar ke segala arah, mengetuk dan mengguncang jenazah The Wen yang jauh dan mengirimkan sejumlah besar puing kapal menjadi berantakan. Kamu, tidak buruk, suara binatang bertanduk emas bergemuruh, hampir seperti dewa. 3 tanduk binatang bertanduk emas memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang mengikuti cahaya emas dengan cepat mengalir melalui ukiran emas aneh di seluruh tubuh binatang bertanduk emas, sayap berskala, cakar, tanduknya, bahkan ekornya sepertinya semua mengalami perubahan, bahkan sisik-sisik itu sepertinya mengembun bersama, cakar-cakarnya semakin tajam. Salah satu dari 3 bakat alami, kuatkan. Kekuatan binatang bertanduk emas meningkat sangat pesat dalam sekejap. Yang bisa dilihat hanyalah cakar yang hampir seperti pilar surgawi yang menginjak, dan menggaruk ke bawah, di bawah kekuatannya, kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Baikaluo tidak mampu bertahan sama sekali. Binatang bertanduk emas mengeluarkan lolongan yang bersemangat. Binatang bertanduk emas mulai mengeluarkan gelombang aneh, yang aneh adalah seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat, setiap skala itu menyusut, dan pada saat yang sama, struktur timbangan itu sendiri sepertinya berubah. Tulangnya juga menyusut, yang dulunya binatang sepanjang 6 km telah menyusut menjadi hanya 2 hingga 3 km, kepadatannya telah meningkat pesat, tulang vertebratanya telah mengalami perubahan yang aneh. 3 tanduknya di kepalanya juga menyusut. Kepadatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Seluruh binatang bertanduk emas, dari panjang tubuh lebih dari 6 km telah menyusut langsung menjadi hanya 3 km. Dewa Dunia, tahap 1. Setelah tahap 1 benar-benar dikuasai, panjang tubuh akan menyusut menjadi sepertiga ukuran, meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali. Dan sekarang, dengan semua kekayaan dalam jumlah besar, yang membeli bahan berharga untuk melatihnya, Luo Feng telah berhasil mencapai penyusutan 2 kali, meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Penguatan meningkatkan kekuatannya 2 kali. Dewa Dunia menambahnya 2 kali lipat lagi. Bergemuruh. Cakar itu menebas, menyebabkan Baikaluo segera memuntahkan darah. Ekor secepat kilat menyapu, begitu cepat Baikaluo bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, mendapatkan ketukan begitu keras hingga bilahnya terlempar keluar dari tangannya dan tangannya terbelah dengan segera, darah segar berceceran di seluruh tangannya. Untungnya binatang bertanduk emas telah menahan, tanpa menyerang dengan kekuatan penuh, jika tidak maka akan dengan mudah membunuh Baikaluo. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng muncul di ruang angkasa. Di Fan, Luo Feng menatapnya melayang di angkasa, yang terluka parah dan tidak mampu menahan Baikaluo. Pergilah, kirim dia ke kabin nutrisi untuk pulih. Ya, wajah Di Fan yang sederhana dan jujur mengungkapkan senyum yang aneh. Dia telah menjadi tuan sparring partnernya dan diganggu berkali-kali. Sekarang, dia akhirnya memiliki pasangan untuk menderita bersamanya. Memperkuat bakat, keilahian dunia, melepaskan keduanya bersama-sama. Di Fan dan Baikaluo sama sekali tidak bisa bertahan melawannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan aku bahkan belum melepaskan sedikit hukum emas asli dengan seranganku. Tidur dan makan dan sebaliknya, dia secara alami tumbuh dan menjadi satu dengan binatang bertanduk emas, layak disebut tak terkalahkan di antara level yang sama. Bahkan di alam semesta yang luas, sulit untuk menemukan lawan yang cukup dekat di tingkat yang sama. Jika ada manusia yang bisa bertarung, dia pasti akan menjadi elit di antara seluruh alam semesta, seluruh ras manusia, dari alam semesta yang tak terhitung jumlah negaranya, yaitu jenius mutlak. Dan Luo Feng, hewan bertanduk emas ini,
menghabiskan banyak kekayaan untuk melatih dewa dunia, dan untuk memahami hukum asal-usul alam semesta. Kerja keras saja tidak cukup. Untuk bisa mengalahkan binatang bertanduk emas, itu sangat sulit. Di dalam kapal semesta, Baikaluo yang dilemparkan ke kabin nutrisi berteriak dengan rela. "Baiklah, cepat dan sembuh." Luo Feng berkata dengan santai, begitu dia sembuh, dia masih harus menggunakan jejak jiwa budak. Xin saat ini berpindah ke tempat lain, Dewen dan Baikaluo, mengapa mereka tidak melaporkan kembali setelah sekian lama, di dalam alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, di dalam ruang tamu villa mewah, mengenakan jubah panjang, Nuo Lansan mengerutkan alisnya, mengedipkan matanya, mata merah dan menatap layar, serius dan parah ketika dia berkata, "Hubungi mereka sekali lagi untukku." "Ya, Tuan." Helper AI ukuran kepalan di bahu Nuo Lansan berteriak keras dan jelas. "Ini tidak benar, pasti ada sesuatu. Aku mencoba menghubungi mereka, mereka tidak akan berani menolak undangan panggilan aku." Mata Nuo Lansan dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan, kecuali, itu tidak mungkin, dengan kekuatan Baikaluo, mereka berdua seharusnya tidak menemui masalah sama sekali. Nuo Lansan menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Menunggu di dunia maya, untuk berita apapun dari Dewen atau Baikaluo, Nuo Lansan mulai curiga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Namun dia terlalu percaya pada muridnya yang paling luar biasa Baikaluo, melawan bumi, tingkat kesederhanaan ini, dia seharusnya tidak menemui masalah sama sekali. Menit dan detik berlalu. 5 menit, 10 menit, setengah jam. 1 jam, 2 jam. Ekspresi Nuo Lansan semakin buruk dari menit ke menit. Dia awalnya masih berpegang pada harapan, namun setelah 2 jam berlalu dan dia belum menerima berita dari murid-muridnya. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Nuo Lansan menggeram dari dalam tenggorokannya, dengan kasar melambaikan tangannya, mengetuk gelas anggur di atas meja di depannya, panci dan gelas terbang ke segala arah, baik menabrak dinding atau pada seni di sekitar, bahkan di kursi, pada dasarnya pecah keras di seluruh lantai. Luo Feng. Mata Nuo Lansan menjadi dingin, dia menggigit keras, memeras 2 kata dari dalam. "Kamu jahat, untuk benar-benar bisa mendapatkan alam semesta level 9, atau bahkan penguasa domain untuk membantumu." Tatapan Nuo Lansan dingin, mengepalkan tinjunya begitu erat, jari-jarinya menusuk telapak tangannya. Ini adalah sebuah kehilangan yang sangat tragis. 1. Ia kehilangan 2 anggota penting keluarganya Dewen dan Baikaluo. Kedua, dia paham bahwa, jika lawan bisa dengan mudah berurusan dengan Baikaluo, maka dia, Nuo Lansan tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan harta dunia lagi. Untuk bisa berurusan dengan Baikaluo, lawan setidaknya harus menjadi tingkat alam semesta 9. Dan tingkat alam semesta 9, benar-benar dapat mengambil kapal otomat itu. Nuo Lansan merenung marah, bahkan jika aku menghabiskan 3 tahun waktu dan mencapai bumi, kemungkinan besar hanya akan buang-buang waktu saja. Dan apalagi di bumi, ada hal itu. Sementara itu di ruang tata surya, di planet Mars. Saat ketika Nuo Lansan memikirkan Baikaluo terbunuh, dan menggertakkan giginya dengan marah. Sementara itu di planet Mars, jangan melawan, terdengar suara gemuruh bergema di pasir, tubuh besar binatang bertanduk emas berbaring di sana, kepalanya tinggi dan besar seperti gunung, menatap Baikaluo kecil. "Baiklah." Baikaluo berdiri dengan hormat di sana. Binatang bertanduk emas mulai melepaskan jejak jiwa budak planet Yunmo. Secara bertahap, cairan transparan, hampir seperti tetesan terbang keluar dari mata kiri binatang, dengan cepat turun ke bawah. Tetesan seperti kristal ini, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan menemukan bahwa ada cetakan rumit di dalamnya, mengambang di tengah-tengah tetesan. Tetesan itu masuk ke dahi Baikaluo. Segera meresap masuk, dan masuk jauh ke dalam kesadaran Baikaluo. Dalam kesadarannya, ini adalah galaksi mini yang luas, itu adalah tempat di mana jiwa Baikaluo tinggal. Galaksi mini ini terus berputar, dan 8 lengan galaksi juga berputar ke arah luar. Setetes air tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke galaksi, seberkas cahaya perak dan tembus cahaya, dengan cepat masuk dan meresap masuk, semuanya terjadi secara alami. Setelah sekitar setengah jam, berdiri di padang pasir, Baikaluo membuka matanya dan memandang ke arah binatang bertanduk emas, tatapannya dipenuhi dengan rasa penyembahan berhala, dan penyembahan dari dalam jiwanya.
Baikaluo membungkuk. Mata binatang bertanduk emas juga memiliki sedikit gelap di matanya, menggunakan jejak jiwa budak, mirip dengan memotong sepotong kecil jiwanya sendiri, kerusakannya sangat besar. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng muncul. Jejak budak jiwa memang misterius. Luo Feng memandangi klan pedang Baikaluo di hadapannya, jelas merasakan perasaan pemujaannya dari dalam jiwanya, hampir seolah-olah dia melihat rajanya, agar guru menjadi mampu menciptakan jejak jiwa budak ini, benar-benar mengesankan. "Divan, Baikaluo, ayo pergi, kembali ke bumi," kata Luo Feng. "Iya Tuan." Divan dan Baikaluo menjawab dengan hormat secara bersamaan. Kapal alam semesta berbentuk cakram hitam sedang kembali ke bumi dari Mars. Di dalam ruang kendali kapal, Luo Feng dan dua budaknya sedang berbicara. "Tuan, semua komputer AI dan kuantum dari puing-puing telah dibawa." Baikaluo berkata dengan hormat, "Pasti tidak akan ada kebocoran adegan binatang bertanduk emas yang memperlihatkan tubuhnya." "Oke," ucap Luo Feng mengangguk. "Perhatian dan kehati-hatian adalah yang paling penting, rahasia binatang bertanduk emas memang tidak bisa dibocorkan." "Baikaluo, kartu as apa yang dimiliki Nuolan San, dan apa yang dia ketahui tentang bumi?" tanya Luo Feng. "Kartu Trump." Baikaluo menggelengkan kepalanya, bahwa Nuolan San tidak memiliki kartu truf sama sekali, seluruh fondasi keluarga itu dangkal, kecuali untuk Nuolan San sendiri sebagai pilar, keluarga tidak memiliki kekuatan besar sama sekali. "Kali ini dia mengirim The Wen dan aku, satu mengambil kapal otomat dan dua membunuhmu. Bajingan itu, sebenarnya berpikir untuk membunuh Tuan, dia pantas mati." Kata-kata Baikaluo dipenuhi dengan niat membunuh untuk Nuolan San. Jejak hamba budak telah mengubah kesadarannya, dan penyembahannya bagi tuannya adalah dari dalam jiwanya, kehidupan tuannya adalah hal yang paling penting baginya. Karena itu bagi Nuolan San untuk mencoba dan membunuh Luo Feng, Baikaluo saat ini dipenuhi dengan kebencian yang intens dari dalam. "Haha, Nuolan San itu, hanya badut kecil," ucap Luo Feng tertawa. "Benar, kamu berbicara tentang kapal otomat sebelumnya." Mata Luo Feng menyala, 2 tahun ini, dia hampir sepenuhnya membenamkan dirinya dalam memahami hukum asal-usul alam semesta. Memahami hukum-hukum ini tidak selalu membosankan, itu sebenarnya mirip dengan pelukan seorang ibu ketika seseorang masih bayi, perasaan yang sangat nyaman pada jiwa. 2 tahun yang dihabiskan dalam pelatihan yang mendalam telah menyebabkan Luo Feng melupakan, bahwa kapal otomat berada di daerah Bermuda di bumi. Benar, bahwa Nuolan San telah membicarakan tentang kapal automaton itu sejak sebelumnya, kapal itu jelas jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya, ucap Baikaluo berkata dengan hormat. "Hahaha," Luo Feng tertawa. "Babata." Luo Feng berteriak, "Kapal itu belum akan kembali ke rumah, kita akan menuju ke daerah Bermuda, sudah waktunya kita mengambil kapal otomat itu." "Dimengerti." Iblis kecil itu berteriak dengan penuh semangat. Kapal alam semesta menembus atmosfer bumi, segera menuju ke lautan Bermuda. Setelah itu kapal alam semesta lenyap, Luo Feng dan dua budaknya menjadi 3 sinar cahaya yang terbang ke laut. Di dalam perairan laut yang dingin, ada bayangan putih yang sangat besar. Luo Feng terbang mendekat. Mengambang di lautan, piramida putih raksasa mencapai ketinggian mengejutkan 1.200 meter, lebih besar dari gedung pencakar langit di bumi. Luo Feng jelas bisa merasakan bahwa piramida mengambang sedikit melengkung di sekitarnya. Kapal alam semesta automaton. Mata Divan berbinar. "Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melihat kapal semesta automaton dalam kenyataan." Baikaluo juga terkejut, teknologi ras automaton terlalu maju, dari penampilannya, sulit untuk mengetahui kelas apa kapal ini. Teknologi manusia di jagat raya jauh dari teknologi ras otomat. Kapal-kapal semesta buatan manusia dapat dengan mudah ditentukan berdasarkan tingkatannya, dan pemindaian juga akan dengan mudah mengetahui dari logam atau paduan apa itu dibuat. Namun, dengan paduan automaton, manusia sama sekali tidak dapat mendeteksi tingkatnya dari luar. Namun, menurut apa yang dikatakan Nuolan San kepadaku, kapal otomat ini setidaknya kelas D. Baikaluo menunjuk ke piramida besar, jalur segitiga, pertahanan jalur itu harus berada di kelas C juga, kelas terendah dari jenis kapal semesta ini adalah D, maka harganya sangat mahal, banyak penguasa domain bahkan tidak mampu membelinya. Divan tampak kaget pada Baikaluo, "Itu mahal. Kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya."
Dan itu di kelas D, jika itu kelas E itu akan sangat mengejutkan. Ini pasti akan menjadi lebih luar biasa, daripada harta dari dunia dalam dunia guntur, yang mengguncang seluruh bidang bintang kekaisaran Gunung Naga Hitam. Baikaluo menggelengkan kepalanya, namun kemungkinan itu menjadi kelas E terlalu rendah. Ini kelas E, kata Luo Feng. Tuan, Divan dan Baikaluo keduanya terkejut. Divan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, benar-benar mustahil untuk mengetahui nilai dari penampilannya. Ini nilai E, aku sangat yakin. Luo Feng memandang piramida besar di depannya, sebelum berbalik untuk melihat kedua budaknya, kalian berdua, berapa nilainya armor kamu? Tuan, aku mengenakan baju besi genetik tingkat 3, di luar baju besi paduan D3, kata Divan dengan hormat. Aku mengenakan armor genetik level 3, di luar armor alloy D5, kata Baikaluo dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Armor genetik mirip dengan set Dewa Hitam dari saat itu bisa dengan mudah menutupi tubuh seseorang. Namun kemampuan defensif baju besi genetik terkait dengan tingkat energi genetik. Semakin kuat energi genetik, semakin kuat pertahanan armor. Armor genetik ini sangat mahal, mirip dengan senjata energi genetik. Armor alloy adalah alloy luar, toleransi skill mereka sangat rendah, seperti perisai besar, harganya murah, satu-satunya kekurangannya adalah armors alloy memiliki banyak bukaan, tidak mampu melindungi tubuh 100% sepenuhnya. Baikaluo, bagaimana kalau kamu memasuki kapal otomat? Luo Feng memerintahkan, ini adalah chip AI, masuk ke ruang kontrol dan masukkan di sana. Ya Tuan. Baikaluo dengan hormat menerima chip dan terbang langsung menuju jalur. Dalam jalur kapal otomat, 3 laser berwarna segera melesat keluar. Namun, kecepatan Baikaluo sepertinya tidak melambat sama sekali, melaju lurus ke depan. Kapal otomat. Luo Feng memandangi kapal piramida di depannya, berseru di dalam, pemilik kapal ini adalah pejuang otomat yang mati. Otomaton mati. Luo Feng merasakan tekanan. Makhluk abadi. Kata itu sendiri mewakili puncak absolut. Makhluk abadi sendirian sudah cukup untuk menggulingkan seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam. Satu pukulan saja dari makhluk abadi dapat menghancurkan seluruh planet. Dan dengan tubuh fisik yang mampu mencapai kecepatan cahaya, dan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Bahkan perjalanan antar semesta, antara alam semesta yang sebenarnya atau alam semesta yang gelap, bagaikan sedang makan. Babata, apakah kita akan kesulitan mengendalikan kapal yang dimiliki oleh orang yang abadi? Ucap Luo Feng bertanya, makhluk yang tidak mati seharusnya tidak membiarkan orang lain mengambil kapal mereka dengan begitu mudah, benar. Tapi tentu saja, seperti kapal planet Yunmo, jika aku mengendalikan dan menutup pintu dengan paksa, bahkan para penguasa sektor tidak akan dapat menerobos ke kapal planet Yunmo. Ucap Babata berkata, adapun kapal otomat itu akan aku serahkan semuanya kepada pengawalmu dan yang pasti keberuntungan. Karena kematian automaton berbeda dari ras kematian yang lain. Berbeda, ucap Luo Feng seraya bertanya kepada Babata. Benar, Luo Feng, izinkan aku bertanya, apa yang biasanya orang gunakan untuk mengendalikan kapal? Tanya Babata. AI, ucap Luo Feng tersenyum. Benar, AI. Guru kamu menggunakan aku untuk mengendalikan kapal planet Yunmo. Bagaimanapun juga perlombaan robot, semuanya adalah AI yang hidup. Lebih maju daripada AI manapun, seperti untuk yang paling kuat di antara mereka, otomat tidak mati, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada seseorang seperti aku, AI yang hidup. Babata berkata, menurut kamu, apa yang ia perlukan untuk AI untuk tetap berada di kapal? Maksudmu, ucap Luo Feng dengan mata berkilau. Untuk pelepasan otomat, mengendarai kapal hanya membutuhkan 1/4 dari kemampuan pemrosesan mereka, untuk dapat mengendalikan kapal alam semesta dengan sempurna. Babata berkata, oleh karena itu pelepasan otomat biasanya bahkan tidak memerlukan AI khusus untuk mengendalikan kapal, mereka dapat dengan mudah menanganinya sendiri. Tapi dia sudah mati, jadi tidak ada lagi yang mengendalikan kapal otomat ini lagi. Sekarang terserah pada keberuntunganmu, jika kapal otomat ini memiliki pintu atau gerbang yang terkunci, dari pintu masuk ke ruang kontrol, dan sulit untuk dibuka, maka itu akan merepotkan. Jika tidak ada lorong yang diblokir, maka itu beruntung, kata Babata. Luo Feng tidak bisa menahan napas.
Luo Feng dan Di Fan, seorang tuan dan budaknya, berdiri di laut dalam, dengan sabar menatap kapal piramida besar itu. Menunggu. Sekitar 5 menit kemudian. Tuan, sukses. Suatu pikiran dikomunikasikan. Bagus sekali. Mata Luo Feng berkilau. Bantu aku dapat mulai meretas ke dalam sistem kontrol kapal. Oh, sukses meretas. Memotong daya ke pintu kabin. Sukses. Babata bersorak, Luo Feng, ayo, kita bisa masuk ke kapal sekarang tanpa khawatir tentang pertahanan jalur, aku sudah memutuskan kekuatannya. Di Fan, ayo kita pergi. Perintah Luo Feng, terbang pertama ke pintu masuk kapal piramida. Memasuki melalui lorong, area itu termasuk bagian bawah dari seluruh piramida. Lorongnya cukup luas, karena lebarnya 10 meter. Dengan armor paduan di luar dan armor anggur kontak awan di dalam, pertahanan Luo Feng benar-benar solid. Dengan pikiran, sebuah pohon anggur panjang meluas ke lorong. Ini benar-benar aman. Luo Feng terbang dan Di Fan mengikutinya. Tata letak yang unik. Luo Feng memasuki kapal dan terkejut atas penemuannya, seluruh tata letak kapal piramida, benar-benar berbeda dari kapal alam semesta ras manusia. Di dalam kapal ini, ada satu jalur utama, berputar ke atas, dalam heliks tunggal. Hampir seperti jalur gunung yang naik. Jalur spiral seluas 30 meter, berputar di tengah piramida. Ruang kendali kapal piramida terletak di tengah sekitar 800 meter dari bawah. Ruang kontrol itu sendiri berbentuk lingkaran, lantainya berkilau dan tembus cahaya, semuanya dibuat dengan indah. Sebenarnya tidak ada papan kontrol di ruangan itu, hanya bola kristal mengambang besar di tengah. Tuan, baik kalau memandang Luo Feng. Bagus sekali. Luo Feng tersenyum. Babata, periksa kapal ini. Luo Feng berteriak. Perisai energi, kondisi sempurna. Sial, level perisai energi sebenarnya setinggi ini, bahkan jika kita tidak bergantung pada kapal untuk pertahanan, hanya perisai saja yang dapat memblokir serangan tingkat E9. Ini berarti, jika seseorang tidak mencapai tingkat abadi, mereka bahkan tidak dapat menembus satu tingkat perisai energi. Suara Babata bergema di ruang kontrol. Luo Feng, Di Fan dan Bai Kalau semua terkejut. Hanya perisai energi saja yang ekstrim ini. Ini, hanya kapal siapa ini? Siapa pemilik asli kapal ini? Bai Kalau tidak bisa tidak bertanya, ini terlalu gila. Bahkan kapal kelas E9 di alam semesta tidak se-ekstrim ini. Pemiliknya adalah makhluk abadi. Ucap Luo Feng berkata, otomat abadi. Mata Bai Kalau dan Di Fan hampir keluar dari rongganya. Abadi. Dan robot yang mati pada saat itu. Kematian apapun sangat berharga. Dan robot itu mewakili ras paling maju secara teknologi di seluruh alam semesta. Jika sebuah robot yang mati untuk mengendalikan kapal ini sepenuhnya, transformasi akan sangat menakutkan. Senjata ofensif, kondisinya sempurna. Sial, ini benar-benar gila, senjata teknologi kapal otomat ini bahkan lebih gila dari kapal gurumu, memang layak disebut sebagai kapal automaton. Kapal robot yang mati, itu hanya terlalu mewah, itu benar-benar gila. Ini sebenarnya memiliki meriam anihilator bintang 3, bintang kelas master dan 9 meriam laser kelas E3. Luo Feng tertegun. Meriam bintang anihilator. Senjata teknologi legendaris, meriam bintang anihilator tidak tertandingi, seperti namanya berbicara sendiri, hanya satu tembakan yang dapat menghancurkan seluruh planet, dari segi kekuatan, itu bisa bersaing dengan abadi sama sekali. Tentu saja meriam anihilator bintang, memiliki kekurangannya. Yang pertama adalah bahwa radius serangannya sangat besar, itu tidak bisa memusatkan serangannya pada satu titik seperti mati. Kedua adalah mengkonsumsi sejumlah energi yang mengejutkan. Namun terlepas dari kelemahannya, itu tidak bisa mengurangi kerinduan umat manusia untuk senjata semacam itu. Sistem pergerakan, kondisi sempurna. Luo Feng, kamu telah memukul lotre, sistem pergerakan kapal otomat ini benar-benar sakit. Tidak heran seluruh tata letak lorong adalah jalur spiral, sebenarnya seluruh inti dari kapal otomat, tampaknya menjadi sistem pergerakan besar. Sebuah kapal setinggi 1200 meter, lebih dari 2/3 darinya adalah sistem pergerakan. Hebat, akselerasi, cara menghindar, dan gerakan lain, dari kapal ini jelas tidak lebih buruk, dari kapal planet Yunmo milik gurumu. Aku pusing. Menurut data dari kapal ini, paduan tubuh utama kapal mencapai nilai E.
bahkan memiliki fungsi perbaikan sendiri, dan dilengkapi dengan perisai energi, itu pasti milik puncak kapal kelas E. Ditambah lagi, gerakannya sangat mengejutkan, semakin membuatnya sangat berharga. Dan ini tanpa termasuk biaya anihilator bintang. Luo Feng, kamu benar-benar mendapatkan harta yang besar kali ini, harga kapal otomat ini saja, lebih berharga daripada semua harta, di dunia dalam sebuah dunia guntur yang jika disatukan. Kata Babata. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.